Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mufti Hasan Alfani, SE, SY, ME, selaku dosen mata kuliah Ilmu Manajemen. Baiklah, saya Lina Nurul Arifah selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang pertama Nona Mardianti, yang kedua Putri Vertika Dewi, yang ketiga Sandiva Cahaya Melani, yang keempat Winda Vanessa, yang kelima Cantika Wulandari Akbar, dan yang keenam Jenny Ellen. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang konflik dalam organisasi. Maka dari itu, saya mempersilahkan kepada penyaji pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun, konflik dapat diminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik menurut para ahli terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Minieri 1980 mengungkapkan arti dan pengertian manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan yang merupakan proses. Yang kedua, Johnson dalam Perdita 1996. Seseorang yang terlibat konflik, maka untuk menghadapinya sering kali digunakan religiositasi. Dasar manajemen konflik yakni menghindari, memaksa, melunak, kompromi, dan konfrontasi. Yang ketiga, Perdita 1996. Sementara itu, Perdita berpendapat bahwa pengertian manajemen konflik yang biasa digunakan seseorang adalah dominasi, menyerah, menarik diri, negosiasi, intervensi pihak ketiga. Selanjutnya, untuk penyaji kedua untuk menyampaikan hasil diskusi. Fungsi manajemen konflik ada 4. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Kita masuk yang kedua, yaitu konflik komunikasi dalam organisasi. Adapun menurut para ahli, konflik komunikasi dalam organisasi, yang pertama, menurut Cash dan Kahn mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, menurut Zelko dan Dance, mendefinisikan komunikasi organisasi dengan suatu sistem yang saling tergantung yang mencangkup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kemudian komunikasi organisasi dikemukakan oleh Goldhaber pada tahun 1995 adalah sebagai berikut. Komunikasi organisasi adalah proses meningkatkan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau sering berubah-ubah. Pada dasarnya, komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya komunikasi yang disampaikan pemimpin kepada bawahan dan dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar yang berlangsung di antara sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini sering kali terjadi atau berlangsung dalam situasi yang tidak formal. Dan komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon ataupun bisa terjadi melalui pesan tertulis. Dan yang ketiga adalah komunikasi diagonal.
Bentuk komunikasi organisasi ini sering juga disebut dengan komunikasi silang. Proses komunikasi ini berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Dalam arti pihak yang satu ini berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal ini digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. 3. Peranan komunikasi dalam manajemen organisasi. Peranan komunikasi dalam suatu manajemen organisasi sangatlah penting, karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut. Penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana peranan komunikasi organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja. 4. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentunya diisi oleh berbagai jenis manusia. Demi terwujudnya organisasi yang berkembang dan maju, manusia-manusia yang berkumpul di sana haruslah sering berinteraksi satu sama lain. Menurut Reading dan Sarborn, sebagaimana dikutip dalam Muhammad tahun 1995/66, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi di dalam suatu organisasi yang amat rumit dan kompleks. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting untuk dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Pemahaman terhadap komunikasi diharapkan dapat menjadi awal bagi terciptanya hubungan antar pribadi yang harmonis dalam organisasi. Unsur-unsur simbolis dan tersembunyi telah memberi arti komunikasi sebagai suatu proses pribadi (personal process) yang melibatkan pertukaran perilaku. 1. Aspek perilaku telah peraturan-peraturan dan perubahan-perubahan serta perkembangan dalam organisasi. 2. Umpan balik. 3. Pengendalian. 4. Pengaruh. 5. Memecahkan persoalan. 6. Pengembalian keputusan. 7. Mempermudah perubahan. 8. Membentuk kelompok. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi, izinkan saya membacakan kesimpulan hasil presentasi. Menurut pandangan ini, terjadi konflik dalam suatu organisasi dinilai mampu mengembangkan organisasi. Juga merupakan bentuk usaha perubahan berencana yang dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif bagi mutu organisasi. Baiklah, saya tutup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.